Ada satu hal yang jarang kamu sadari, kamu bukan kalah karena kamu tidak cukup baik. Kamu kalah karena kamu terus mengizinkan orang memperlakukan kamu seolah-olah kamu tidak berharga. Kamu terlalu baik pada orang yang tidak pernah berniat menghargaimu. Kamu terus memberi ruang, kesempatan, pembenaran, dan maaf. Padahal mereka bahkan tidak pernah merasa bersalah. Dan kamu mulai percaya pada kasih sayang berarti bertahan dan menunggu mereka berubah. Padahal yang kamu lakukan bukan cinta, tapi pengorbanan, tapi mengorbankan dirimu sendiri perlahan-lahan. Dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi tempat sampah emosi orang lain. Kamu tidak diturunkan ke dunia ini untuk terus meminta dicintai oleh mereka yang bahkan tidak mencintai dirinya sendiri. Kamu menderita bukan karena hidup kejam, tapi karena kamu terus berperang untuk orang yang bahkan tidak mau berjuang untukmu. Kamu tahu apa luka terbesar yang diam-diam kamu simpan? Bukan karena orang lain jahat, tapi karena kamu terus berharap mereka suatu saat akan berubah dan akhirnya memilih kamu. Kamu tidak sadar, kamu terlalu terbiasa menunggu validasi dari orang yang tidak pernah melihat nilai kamu. Kamu membiarkan diri kamu bertahan bukan karena kamu bahagia, tapi karena kamu takut kehilangan seseorang yang bahkan sejak awal tidak pernah benar-benar hadir. Kamu berjuang mati-matian untuk tetap dianggap. Kamu menenangkan mereka ketika merekalah yang menyakitimu. Kamu minta maaf hanya supaya mereka tidak pergi. Dan yang paling menyedihkan adalah kamu pikir itu yang disebut setia. Padahal itu adalah bentuk paling halus dari mengkhianati diri sendiri. Kamu berperang setiap hari bukan melawan dunia, tetapi melawan dirimu sendiri sambil berpura-pura terlihat kuat. Alasan kamu memberi terlalu banyak. Kalau aku tanya kamu hari ini, kenapa kamu bertahan pada orang yang tidak menghargai kamu? Kamu mungkin akan jawab, karena aku sayang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu takut merasa sendirian. Kamu takut kalau kamu pergi, tidak ada lagi tersisa. Kamu takut kalau kamu berhenti memberi, tidak ada yang mau bertahan. Kamu takut kalau kamu memilih dirimu sendiri. Kamu akan terlihat egois, tapi dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Rasa takut yang kamu pelihara itulah yang membuat harga dirimu turun setitik demi setitik. Kamu tidak sadar, setiap kali kamu memilih mereka daripada dirimu sendiri, kamu sedang berkata ke dalam hati, aku tidak layak dicintai kecuali aku berkorban. Dan saat kamu mulai percaya itu, dunia pun ikut memperlakukan kamu seperti itu. Karena orang lain hanya meniru bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Di saat kamu tidak menghormati dirimu, orang lain tidak akan pernah belajar untuk menghormati kamu. Pergeseran harga diri. Di titik tertentu, kamu mulai merasa lelah. Bukan karena hubungan itu berakhir, tapi karena kamu kehilangan dirimu di tengah prosesnya. Yang dulu penuh cahaya, perlahan padam. Yang dulu punya mimpi, pelan-pelan menyerah demi menjaga seseorang yang bahkan tak pernah mau menjagamu. Kamu berhenti jadi dirimu sendiri hanya untuk tetap diterima. Kamu mengecilkan cahaya kamu supaya orang lain tidak merasa terancam. Kamu mengorbankan ketenangan hati demi mempertahankan koneksi kamu, koneksi semu. Kamu memaksa dirimu percaya bahwa asal dia tidak pergi, aku baik-baik saja. Padahal jauh di dalam hati, kamu tahu kamu sedang tenggelam. Kamu tidak kehilangan orang itu,
kamu kehilangan dirimu sendiri, dan itu jauh lebih menyakitkan. Sampai suatu hari, Allah tidak lagi membiarkan kamu pura-pura kuat. Allah mulai membuka satu persatu topeng yang kamu coba pertahankan. Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang menyelamatkanmu dari tempat yang bukan ditakdirkan untukmu. Ada alasan kenapa doa kamu tidak dikabulkan dalam hubungan yang salah. Karena kalau Allah izinkan itu terjadi, kamu akan hancur lebih dalam. Kadang kehilangan adalah perlindungan. Kadang penolakan adalah cara Allah berkata, kamu bukan milik luka itu lagi. Kamu pikir Allah tidak dengar air matamu? Dia dengar, tetapi Dia tidak mengembalikan apa yang kamu minta, karena Dia sedang menyiapkan versi dirimu yang tidak lagi meminta-minta dicintai. Allah tidak mau kamu hidup meminta perhatian. Allah mau kamu hidup dengan harga diri. Dan di titik itu, kamu mulai sadar, kamu tidak butuh dipilih oleh manusia. Kamu hanya perlu kembali memilih dirimu sendiri, demi Allah. Berhenti meminta dihargai. Pertama adalah berhenti meminta dihargai. Karena semakin kamu meminta dihargai, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Hargamu tidak pernah lahir dari persetujuan mereka. Harga dirimu lahir dari cara kamu memperlakukan dirimu. Orang yang tepat akan menghargaimu tanpa kamu minta. Kalau kamu harus memohon, itu bukan cinta. Itu penahanan emosional. Dan mulai hari ini, kamu tidak lagi memohon untuk dipilih. Kamu memilih dirimu dulu. Kedua, berani menutup pintu. Kedua adalah berani menutup pintu. Kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian jika kamu terus membiarkan orang yang menyakitimu keluar masuk hidupmu sesuka hati. Batasan bukan berarti kamu jahat. Batasan berarti kamu akhirnya sadar bagaimana mencintai dirimu dengan cara yang benar. Jangan takut kehilangan orang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kadang kamu tidak kuat karena kamu bertahan. Kamu kuat justru ketika kamu berani mengakhiri apa yang membunuhmu secara perlahan. 3. Ketiga, kamu mengutamakan martabat, bukan perhatian. Perhatian bisa dibeli dengan drama, rayuan, atau pengorbanan yang tidak seimbang. Tapi martabat hanya dimiliki oleh orang yang memilih dirinya di atas kebutuhan untuk disukai. Kamu tidak lagi mengejar untuk terlihat dicintai. Kamu fokus untuk benar-benar mencintai dirimu. Martabat itu sunyi, tapi martabat itu jauh lebih mahal daripada dipuji. Karena kamu akhirnya mulai memahami pilihan Allah untukmu selalu lebih mulia daripada validasi yang kamu kejar dari manusia. Keempat, kamu tidak lagi membiarkan siapapun mengendalikan emosi mental. Self-respect berarti kamu tidak lagi bereaksi setiap kali orang lain memancing kamu. Kamu tidak lagi membuktikan apa-apa. Kamu tidak lagi meyakinkan siapapun. Orang yang tenang bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena dia memilih untuk tidak kehilangan dirinya, demi membalas semua hal kecil yang tidak penting. Diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri. Kamu tidak lagi memberi akses emosional pada orang yang tidak bertanggung jawab.
apalagi orang yang tidak bertanggung jawab secara emosional. Kelima, menjaga standar. Kamu tidak menurunkan standar hanya agar kamu tidak sendirian. Orang yang menghormati dirinya tidak memohon perhatian. Mereka menjaga standar dan tetap tegar meskipun itu berarti berjalan sendirian untuk sementara. Karena lebih baik kesepian sementara daripada terikat pada seseorang yang membuat jiwamu sepi setiap hari. Kamu tidak lagi mau diperlakukan sekadarnya. Kamu tidak lagi menerima cinta yang setengah hati. Kamu tidak lagi tinggal di tempat di mana kamu harus berjuang mati-matian hanya untuk dianggap cukup. Apalagi cukup dari sekarang. Siapapun yang ingin masuk ke hidupmu harus datang dengan hormat, bukan belas kasihan. Keenam. Keenam itu kamu memilih damai daripada keterikatan. Dulu kamu bertahan karena takut kehilangan. Sekarang kamu berani melepaskan karena kamu mencintai ketenanganmu. Kedamaian adalah tanda kedewasaan batin. Jika sesuatu membuatmu gelisah, merendahkanmu, menekanmu, mengurasmu, itu bukan tempatmu. Apapun yang ditakdirkan Allah untuk kamu tidak akan membuatmu merasa kecil. Ketujuh, pergi dengan elegan. Kamu pergi dengan elegan. Kamu tidak membalas, tidak menjelekkan, tidak memohon. Kamu hanya memilih diri kamu. Dan kamu melanjutkan hidupmu. Kadang kemenangan terbesar bukan saat kamu dipertahankan, tapi saat kamu berani berjalan pergi. Karena perempuan yang menghormati dirinya tidak mengejar, dia menarik. Tidak ada lagi perang memaksa seseorang melihat nilaimu. Sekarang kamu hanya mengizinkan orang yang mampu menghormatinya untuk tinggal. Ku dulu adalah perempuan yang terus berusaha membuat semua orang nyaman. Meskipun untuk itu aku harus menyakiti diriku sendiri. Aku dulu berpikir kalau aku cukup sabar, cukup setia, cukup memberi, maka orang lain akhirnya akan melihat nilaiku. Tapi aku salah. Karena yang aku jaga selama ini bukan cinta, tapi rasa takut ditinggalkan. Aku dulu percaya kalau aku memberi lebih banyak, aku akan dipilih. Sekarang aku sadar, aku hanya perlu memilih diriku sendiri. Aku dulu mencari orang yang membuatku merasa diterima. Sekarang aku membangun diri aku yang tidak butuh validasi untuk merasa layak. Aku dulu diam karena aku takut kehilangan seseorang. Sekarang aku diam karena aku tidak mau kehilangan diriku sendiri. Aku dulu memohon dicintai. Sekarang aku menjadi seseorang yang mencintai dirinya sendiri. Sampai aku tidak perlu lagi memohon apapun kepada siapapun. Aku dulu percaya bahwa kesetiaan berarti bertahan. Sekarang aku tahu kesetiaan yang paling suci adalah kesetiaan kepada jiwa yang Allah titipkan di dalam diriku. Dan akhirnya aku mengerti, Allah tidak pernah mengambil yang baik dari hidupku. Dia hanya menghapus apa yang menghalangiku melihat nilai diriku. Aku tidak lagi mengejar tempat yang membuatku mengecilkan diri. Aku sedang berjalan menuju tempat di mana jiwaku dihormati. Aku tidak lagi berdoa agar seseorang tetap tinggal. Sekarang aku berdoa agar Allah hanya menyisakan orang-orang yang selaras dengan kedamaian yang sedang Dia bangun di dalam diriku. Kenapa mencari validasi bikin kita capek hidup? Banyak orang tidak sadar bukan karena hidupnya berat,
tapi karena hidupnya dipakai untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita capek bukan karena beban, tapi karena penonton yang salah. Karena selama ini kita bukan hidup untuk Allah, tapi hidup untuk pembuktian. Selama kita masih butuh orang lain setuju, butuh orang lain bilang, kamu hebat. Butuh orang lain mengakui. Maka luka kita tidak akan pernah sembuh. Karena standar kita akan selalu berubah mengikuti komentar orang. Hari ini dipuji, semangat. Besok dikritik, runtuh. Bahkan sampai ibadah pun jadi berat. Karena bukan lagi soal cinta kepada Allah, tapi soal ingin terlihat baik di mata manusia. Maka jangan heran, kenapa hati terasa kosong. Karena kita mencoba isi dengan tepuk tangan manusia. Padahal hati hanya bisa penuh jika diisi oleh ridho Allah. Aku mau kamu berhenti sejenak tanya hal ini ke dirimu sendiri. Selama ini kamu sibuk menunjukkan versi terbaikmu ke manusia. Tapi kapan terakhir kali kamu menunjukkan hatimu ke Allah? Cara benar menyembuhkan luka batin tanpa validasi orang lain. Langkah pertama, sadari sumber lukamu bukan dijauhi, tapi dihadapi. Kita tidak bisa sembuh dari luka yang pura-pura tidak ada. Perjalanan penyembuhan dimulai dari berani mengakui sakit. Kalimat guidance yang harus kalian ucapkan ke diri sendiri. Ya, aku capek. Ya, aku pernah diremehkan. Ya, aku pernah ditinggalkan. Dan iya, itu menyakitkan. Karena pengakuan pintu pertama menuju pemulihan buat kamu. Langkah kedua, putuskan rantai pembuktian diri selama kamu masih ingin membuktikan sesuatu ke orang yang pernah melukai kamu. Kamu belum bebas. Yang perlu dipatahkan bukan memorinya, tapi kebutuhan untuk diakui oleh pelaku lukanya. Aku tidak perlu lagi pembuktian ke siapapun. Aku hanya butuh pembuktian kepada diriku sendiri dan kepada Allah bahwa aku bangkit. Langkah ketiga, alihkan pusat penilaian dari manusia ke Allah ketika fokusmu berubah. Standar ikut terangkat. Kalau fokus di manusia, kamu cepat goyah. Kalau fokus ke Allah, kamu punya pegangan yang stabil. Selama Allah ridho, biarlah manusia tidak suka. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang menentukan hidupku. Langkah keempat, ganti dialog batin self-talk. Banyak orang jatuh bukan karena hinaan orang lain, tapi karena kata-kata kejam yang dia bisikkan kepada dirinya sendiri. Bentuk gantiannya seperti, aku tidak cukup itu diganti dengan aku sedang bertumbuh. Aku gagal diganti dengan aku masih belajar. Aku tidak pantas diganti Allah yang memuliakan bukan manusia. Langkah kelima, bangun kembali harga diri di hadapan Allah. Harga diri tidak datang dari pujian, tapi dari ketaatan yang membuat kita merasa bernilai. Bukan postingan Instagram, bukan like, bukan komentar, bahkan bukan komentar orang, tapi hubungan kita dengan yang di atas. Kamu bisa ucapkan, ya Allah, cukup Engkau tahu aku sedang berusaha. Cukup Engkau yang melihat perjalananku. Karena hanya darimu aku ingin dinilai. Bagian ke-10, penyembuhan harian. Step 1, pagi riset pikiran kita begitu bangun tidur. Sebelum buka HP, lakukan 30 detik ini kalimatnya untuk dibacakan. Hari ini aku memilih jadi versi diriku yang lebih baik. Bukan untuk membuktikan diri kepada siapapun, tetapi untuk
menghormati diriku sendiri. Inilah pondasi mentalnya. Step kedua, satu doa pendek tapi dalam gunakan doa ini sebelum mulai aktivitas. Ya Allah, sembuhkan bagian diriku yang tidak terlihat oleh manusia, dan kuatkan aku pada tempat yang dulu pernah hancur. Ini membuat konten. Dan ketiga, midday atau siang, audit hati, tanyakan ke diri sendiri. Siapa yang sedang ingin kubahagiakan sekarang? Allah, diriku sendiri, atau pandangan manusia? Kalau jawabannya manusia, maka tidak heran kamu capek. Kalau jawabannya Allah, maka kamu akan tenang. Step 4. Malam. Rilis luka yang mengendap sebelum tidur. Latih dirimu untuk melepaskan perasaan yang numpuk. Aku tidak akan membawa sakit hati ini ke hari esok. Aku rilis dan aku serahkan kepada Allah. Karena aku layak tidur dengan hati yang damai, bukan hati yang penuh beban. Efeknya, kalau dilakukan rutin, perasaan ringan, tidak overthinking, butuh validasi. Lebih fokus ke diri, bukan ke ekspektasi orang. Identitasmu pelan-pelan bangkit lagi, dan secara utuh, diri kamu akan tenang. Kamu tidak harus kuat untuk mereka. Kamu hanya perlu kuat untuk dirimu sendiri. Berhenti membuat dirimu lelah hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak peduli saat kamu hancur. Karena kenyataannya, orang-orang yang kamu harapkan pengakuannya itu tidak sedang memikirkanmu. Mereka hanya penasaran apakah kamu jatuh atau kamu bangkit. Dan kalau hari ini kamu memilih bangkit, bukan karena mereka, tetapi karena kamu akhirnya sadar bahwa Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk hidup dalam luka. Mereka boleh meremehkanmu, itu urusan mereka. Tapi kamu membiarkan dirimu berhenti, itu urusanmu. Dan satu-satunya yang akan rugi bukan mereka, tapi dirimu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan padamu. Tapi kamu bisa mengontrol berapa lama kamu mengizinkan luka itu mengendalikan hidupmu. Hari ini izinkan dirimu berdiri lagi, bukan karena kamu tidak sakit, tapi karena kamu tidak menyerah. Kalau kamu sampai di bagian ini, artinya jiwamu sedang mencari tempat untuk pulih. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak terlambat. Dan kamu tidak terlambat. Kamu tidak kurang, kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang diproses. Dan di proses ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangun versimu yang baru. Aku akan terus ada di sini, berbicara, membimbing, dan menemani proses ini. Untuk kamu yang memilih bertumbuh bersama, kalau kamu butuh tempat untuk kembali, setiap kali hati kamu goyah, kembalilah ke sini. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Kamu hanya sedang dipanggil untuk naik kelas. Kalau kamu lelah karena selalu ingin terlihat baik di mata semua orang, berhenti sebentar. Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup dari tepuk tangan orang lain. Kamu tidak harus membuktikan dirimu ke siapapun, terutama kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah ada ketika kamu jatuh. Kalau kamu merasa hancur hari ini, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama berusaha terlihat kuat di hadapan manusia.
Aku tidak di sini untuk menggurui. Aku tidak lebih tinggi dari kamu. Aku hanya pernah berada di tempat yang sama. Tempat di mana kamu merasa tidak terlihat, tidak cukup, dan tidak dihargai. Kalau kamu merasa seperti itu sekarang, maka video ini memang untukmu. Aku di sini untuk menemani proses bangkitmu, bukan untuk menilaimu. Semua orang ingin terlihat baik, sukses, kuat, bahagia, bahkan ketika hatinya sedang runtuh pelan-pelan, dan kita mulai lupa bahwa harga diri tidak keluar dari validasi manusia, tapi dari hubungan kita dengan diri kita sendiri dan dengan Allah. Banyak orang bukan sebenarnya sedih, mereka hanya kehabisan tenaga karena terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Dan pelan-pelan kita mulai kehilangan diri kita tanpa sadar. Luka itu menjadi berat bukan karena kejadiannya, tapi karena kita masih mencari pengakuan dari orang yang pernah melukai kita. Selama pusat penilaianmu ada di manusia, kamu akan terus merasa kurang, tapi ketika kamu mulai memindahkan pengakuan itu, bukan ke manusia, bukan ke mereka yang pergi, bukan ke mereka yang meremehkan, tapi ke dirimu dan kepada Allah, saat itulah hidupmu mulai pulih. Sadari sumber lukamu, kamu tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang kamu pura-pura tidak tahu, atau pura-pura tidak kau rasakan. Ada luka yang tidak berdarah, tapi menyakitkan. Karena tidak pernah diakui, berhentilah berkata aku baik-baik saja ketika sebenarnya tidak. Keberanian pertama dalam penyembuhan adalah mengakui bahwa kamu sedang terluka. Tidak apa-apa jika kamu capek. Tidak apa-apa kalau kamu menangis. Tidak apa-apa kalau kamu tidak kuat hari ini. Yang tidak apa-apa tetap lebih baik daripada pura-pura kuat demi penilaian orang lain. Putuskan rantai pembuktian selama kamu masih ingin membuktikan diri kepada orang yang menyakitimu. Selama itu pula lukamu tidak akan pernah sembuh, karena kamu tidak benar-benar ingin tumbuh. Kamu hanya ingin dilihat, dan seseorang yang ingin dilihat tidak akan pernah merasa cukup. Pembuktian terbesar bukan ketika kamu berhasil. Pembuktian terbesar adalah ketika kamu tidak lagi butuh pengakuan dari mereka. Alihkan pusat penilaian selama kamu bergantung pada validasi manusia. Harga dirimu akan naik turun sesuai reaksi mereka. Tapi ketika kamu mulai mengalihkan fokusmu dari apa kata mereka menjadi apa kata Allah, energi hidupmu berubah. Kamu tidak lagi hidup untuk dilihat. Kamu hidup untuk dimuliakan. Karena manusia hanya menilai tampilan, tapi Allah menilai hati. Dan ketika Allah yang menilai, kamu tidak perlu pengakuan siapapun lagi. Di saat itulah kamu mulai pulih. Self-talk yang menguatkan banyak orang tidak hancur karena perkataan orang lain. Mereka hancur karena apa yang mereka bisikan kepada diri sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kamu bisa mengontrol apa yang kamu izinkan masuk ke dalam jiwamu. Mulai hari ini, ganti kata-kata yang melemahkan dengan kata-kata yang mengembalikan kekuatanmu. Bukan aku lemah, tapi aku sedang belajar berdiri. Bukan aku gagal, tapi Allah sedang mengajarkanku caranya bangkit. Spiritual allegiance means ketika kamu menaruh dirimu di hadapan Allah, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun di hadapan manusia. Semakin kamu dekat kepada Allah,
semakin kamu ingat bahwa harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh manusia, tapi oleh Dia yang menciptakanmu. Dan di hadapan Allah, kamu selalu cukup, kamu selalu dilihat, kamu selalu dihargai. Rutinitas harian. Pagi atau bangun tidur hari ini, aku memilih untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku. Dan untuk Tuhanku. Siang atau ketika mulai goyah, siapa yang sedang ingin kubahagiakan sekarang? Manusia atau Allah? Malam atau sebelum tidur, aku tidak akan membawa luka ini ke hari besok. Aku rilis dan aku serahkan kepada Allah. Aku pantas tidur dengan hati yang damai. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat untuk membuat mereka kagum. Kamu hanya perlu kuat untuk membuat dirimu pulih. Berhentilah berharap orang yang melukaimu akan suatu hari sadar dan kembali menghargaimu. Itu bukan penyembuhan. Itu ketergantungan emosional yang menyamar sebagai harapan. Orang yang memang tidak melihat nilai dirimu, tidak akan tiba-tiba melihat nilaimu. Hanya karena kamu memohon pengakuan. Kalau kamu terus menunggu validasi mereka, kamu bukan sedang sembuh, kamu sedang menyiksa dirimu sendiri. Ada saatnya kamu harus berhenti berkata, "Lihat aku sudah berhasil." Dan mulai berkata, "Aku tidak peduli lagi apakah kamu melihat atau tidak." Pada titik itu, kebangkitanmu dimulai. Karena kamu tidak lagi hidup untuk dilihat. Kamu hidup untuk dimuliakan. Kamu tidak harus membuktikan apapun. Yang kamu butuh lakukan hanyalah kembali menghormati dirimu sendiri. Kamu pernah jatuh? Iya. Kamu pernah terluka? Iya. Tapi kamu tidak hancur. Luka itu mungkin membekas, tapi kamu tidak diciptakan untuk tetap roboh selamanya. Hari ini, kamu tidak bangkit karena kamu tidak sakit. Kamu bangkit karena kamu memilih tidak menyerah. Inilah awalnya, kalau kamu sampai di menit ini, itu berarti jiwamu sedang mencari tempat untuk pulih. Dan kamu sudah menemukan satu, kamu tidak terlambat. Kamu tidak kurang. Kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang diproses. Dan proses ini bukan hukuman. Ini penyiapan. Allah tidak sedang menjatuhkanmu. Allah sedang membawamu ke versi dirimu yang lebih kuat. Lebih sadar. Lebih berharga. Versi dirimu yang dulu kamu tidak tahu bisa kamu capai jika suatu hari kamu goyah. Dan kamu merasa lelah lagi, kembalilah ke sini. Di sini kamu diingatkan, bukan dihakimi. Di sini kemudian dipulihkan, bukan dibandingkan. Dan ingat, kamu tidak sedang jatuh, kamu sedang dipanggil naik kelas.